warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Aulia, mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri, Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan mempresentasikan Corporate Identity by Al-Quran Al-Akbar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, wisata adalah berpergian secara bersama-sama dengan tujuan untuk bersenang-senang, menambah pengetahuan, dan lain-lain. Selain itu juga dapat diartikan sebagai bertamasya atau piknik. Lalu bagaimana dengan pariwisata? Pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan dengan tujuan liburan atau rekreasi. Menurut Undang-Undang Pariwisata, pariwisata adalah segala macam kegiatan wisata yang dilayani oleh pemerintah, masyarakat, atau pengusaha beserta dengan fasilitasnya. Dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan berkunjung atau mengunjungi suatu tempat dengan tujuan rekreasi, berwisata, atau hanya sekedar melepas penat pada waktu luang atau hari libur, bersama keluarga, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Di Indonesia sendiri, dengan kekayaan alam, budaya, dan keberagaman membuat Indonesia memiliki banyak sekali tempat atau tujuan wisata yang sangat menarik, mulai dari tempat wisata yang berhubungan dengan keindahan alam, budaya, sejarah, religi, pendidikan, dan lainnya. Salah satunya adalah Kota Palembang. Kota yang termasuk ke dalam kota tua di Indonesia ini pun tentu memiliki keberagaman wisata. Salah satunya adalah tempat wisata religi yang ada di Kota Palembang, yaitu Bait Al-Quran Al-Akbar yang akan menjadi pembahasan utama pada presentasi ini. Rumusan masalah. Bagaimana wisata Bait Al-Quran Al-Akbar ini dapat dipromosikan dan bagaimana promosi ini dapat tepat pada sasaran. Metode perencanaan. Metode pengumpulan data primer melakukan survei ke tempat langsung dan wawancara dengan pengolah Bait Al-Quran Al-Akbar tersebut. Data sekunder, mengumpulkan data-data hasil observasi tersebut dan kemudian dianalisis. Metode analisis data. Media ini menggunakan metode 5W2H untuk membantu menemukan suatu strategi promosi dan menggunakan AISAS untuk menganalisis apa saja kelebihan dan kekurangan dari wisata Bait Al-Quran Al-Akbar tersebut. Pengolahan data. Bait Al-Quran Al-Akbar atau yang juga sering disebut Al-Quran Raksasa yang berada di Kota Palembang beralamat di Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah, Gandus, Palembang. Bait Al-Quran Al-Akbar ini didirikan oleh Bapak Haji Syofwatillah Muhzaik, dan menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber yaitu Bapak Syahponi selaku pengurus dari Bait Al-Quran Al-Akbar ini, bahwa Al-Quran ini sendiri pun diukir sendiri oleh beliau, yang dimana beliau melakukan semua ini berawal dari pengalamannya yang juga sering membuat kaligrafi pada Sultan Mahmud Badarudin II atau yang lebih dikenal dengan Masjid Agung Palembang. Terdapat 30 juz ayat suci Al-Quran yang berhasil dipahat atau diukir dengan ukiran khas Palembang dalam lembar kayu dan menghabiskan kurang lebih 40 meter kubik kayu tembesu dengan biaya tidak kurang dari 2 miliar rupiah. Dan ukiran pertamanya adalah Quran Surah Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan surah-surah lainnya secara berangsur-angsur, yang dimana hal itu memakan waktu sekitar 7 tahun, yaitu sejak tahun 2002 hingga tahun 2009, di mana masing-masing lembar ukuran halamannya 177 atau 177 kali 140 kali 2,5 cm dan tebalnya keseluruhannya termasuk sampul mencapai 9 meter. Selanjutnya, metode visual design. Layout gagasan atau ide yang menentukan ide-ide gagasan yang akan dibuat pada perancangan wisata Bait Al-Quran Al-Akbar. Layout kasar. Tahap kedua setelah pembuatan layout gagasan atau ide yaitu mengaplikasikan ide konsep yang telah ditentukan dan digambar di kertas menjadi sketsa kasar sebelum mendesainnya di aplikasi agar tidak terjadi kesalahan untuk perancangan wisata Bait Al-Quran Al-Akbar. Layout lengkap dari sketsa kasar tersebut dibuatlah sebuah desain final yang telah dipilih melalui seleksi dan merupakan hasil akhir dari desain perancangan wisata Bait Al-Quran Al-Akbar. Landasan teori perancangan promosi Bait Al-Quran Al-Akbar menggunakan data hasil observasi
survei primer dan sekunder untuk dijadikan standarisasi dari perancangan yang akan dibuat sebagai media promosi. Konsep perancangan, strategi media yang diterapkan media utama berupa plakat yang dirancang dengan menggunakan bahan dasar kayu dan juga lafaz basmalah yang terukir pada tengah plakat dengan menggunakan warna emas, yang dimana hal tersebut dapat membangun citra atau mewakili dari bait Al-Quran Al-Akbar yang merupakan ukiran 30 juz Al-Quran. Lafaz basmalah inilah yang menjadi perwakilan dari indahnya ukiran mushaf 30 juz ayat suci Al-Quran. Tujuan media. Adapun tujuan media ini adalah sebagai promosi kepada masyarakat dalam memperkenalkan wisata Bait Al-Quran Al-Akbar, merayu masyarakat untuk datang dan berkunjung atau berwisata ke Bait Al-Quran Al-Akbar ini. Strategi media. Strategi media yang diterapkan meliputi media isu berupa poster yang dirancang dengan menarik sehingga masyarakat tahu dan tertarik untuk berkunjung ke Bait Al-Quran Al-Akbar. Pada perancangan ini, menargetkan sasaran kepada kota Palembang, masyarakat kota Palembang maupun di luar kota Palembang. Program media. Program media merupakan program kerja realisasi pelaksanaan media mulai dari persiapan media sampai pelaksanaan media sesuai dengan penjadwalan yang telah direncanakan. Pemilihan media yang akan dipakai pada perancangan komunikasi visual promosi Bait Al-Quran Al-Akbar ini terbagi menjadi 3, yaitu pre-media atau media isu, media yang bertujuan untuk menyebarkan isu yang nantinya dapat menyita perhatian dan menimbulkan rasa penasaran terhadap Bait Al-Quran Al-Akbar. Main media, media utama, media yang dapat memberikan informasi lebih banyak seputar Bait Al-Quran Al-Akbar seperti plakat Bait Al-Quran Al-Akbar. Media pendukung, media pendukung yang membantu media utama untuk menambahkan kesan pada Bait Al-Quran Al-Akbar pada target sasaran seperti tote bag, mug, t-shirt, stiker, gantungan kunci, dan lain-lain. Visualisasi desain. Dalam tahap ini, perancangan logo maupun perancangan media digunakan 4 jenis pendekatan, yaitu ide layout, road layout, layout komprehensif, dan final design. Ide layout dari perancangan logo Bait Al-Quran Al-Akbar ini adalah menggunakan tipografi yang bernuansa Arabik dengan benar-benar menggunakan huruf Arab pada kata bait yang berarti rumah atau tempat. Selanjutnya round layout. Pada tahap ini melakukan penyusunan sketsa kasar setelah mendapatkan konsep yang diinginkan, lalu melakukan sketsa kasar sebuah logo. Comprehensive layout. Dalam tahapan ini adalah yang tersusun dengan baik seperti ilustrasi, warna, dan unsur. Selanjutnya logo. Logo adalah penyingkatan dari logotype, asal kata logo dari bahasa Yunani yaitu logos, yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, atau akal budi. Setelah logotype dahulu diartikan sebagai tulisan nama entitas yang didesain secara khusus menggunakan teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu. Jadi awalnya logotype adalah elemen tulisan saja. Istilah logo yang kita kenal sekarang lebih populer daripada logotype, dan dalam aplikasinya dapat menggunakan elemen apa saja seperti tulisan, logogram, gambar, ilustrasi, dan lain-lain. Banyak juga yang mengatakan logo adalah elemen gambar atau simbol pada identitas visual. Konsep logo dan makna logo. Konsep logo pada perancangan ini adalah menggabungkan 2 huruf A dan L yang dijadikan satu namun digunakan untuk 2 kali penyebutan, yaitu untuk Al-Quran dan untuk Al-Akbar. Dan dengan menggunakan warna coklat dan juga kuning, keemasan yang melambangkan kekokohan dan juga kemegahan. Dan ini adalah final logo dari Bait Al-Quran Al-Akbar yang telah didesain. Selanjutnya logo grid dan clear space area. Sistem secara teknis untuk keperluan scaling atau resizing maupun keperluan pembesaran dan pengecilan dalam penggunaan logo. Clear space area dimaksud dengan area kosong di sekitar logo untuk menjamin logo dapat dengan mudah terbaca. Standar logo ada atau ukuran penerapan pada logo pengaplikasian pada media yang besar atau kecil dan memastikan logo tetap bisa terbaca dengan jelas.
Kesimpulan, berdasarkan perancangan yang telah dilakukan ini, diharapkan perancangan ini dapat bermanfaat bagi Bait Al-Quran Al-Akbar untuk dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, yang dimana Bait Al-Quran Al-Akbar ini belum pernah melakukan promosi sebelumnya. Baik, sebelum menutup presentasi pada hari ini, saya akan memperlihatkan media-media yang telah dicetak. Yang pertama adalah media utama, ini adalah plakat yang tadi saya bilang lafaz basmalah dengan ukiran sebagai dan kemudian poster utama dan juga poster pendukung. Kemudian ada mug dan juga t-shirt dengan logo Bait Al-Quran Al-Akbar. Kemudian brosur dan juga gantungan kunci. Ada juga stiker yang telah dicetak. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.